Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herwidianto dari kelas 3E NPM 1910631170213. Ya, eh, Anda bisa mencari saya di @mheru.w. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS komunikasi data dan jaringan. Nah, yang pertama tugasnya itu jelaskan urutan warna kabel dari strike dan cross. Ya, dari kabel strike itu sendiri, ujung A dan ujung B itu sama, di mana urutannya itu oranye putih, oranye hijau, biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Lalu sedangkan yang B itu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sedangkan cross B itu ujung A dan ujung B itu berbeda. Yang ujung A itu putih orange, sedangkan ujung B itu putih hijau. Nah, urutan dari ujung A itu sendiri ialah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Lalu putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Ya, itulah urutan warna kabel dari strike kabel dan cross kabel. Yang membedakannya hanya di ujungnya saja. Lalu fungsi kabel strike itu sendiri memiliki fungsi di mana kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda, dan juga kabel tipe strike ini biasanya paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Contoh penggunaan kabel strike. Fungsi yang pertama itu dapat menghubungkan komputer dengan switch jaringan. Lalu yang kedua dapat menghubungkan komputer dengan hub jaringan. Yang ketiga dapat menghubungkan komputer dengan router. Dan yang keempat dapat menghubungkan komputer dengan LAN. Yang kelima dapat menghubungkan switch dengan hub jaringan. Dan yang keenam dapat menghubungkan switch dengan router. Lanjut ke fungsi kabel cross, di mana fungsinya itu digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Ini merupakan kebalikan dari kabel strike. Kabel cross ini lebih sedikit penggunaannya jika dibandingkan dengan strike. Contoh penggunaan kabel cross yaitu menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, dan menghubungkan hub dengan hub, dan juga dapat menghubungkan router dengan router. Ya, baik. Lanjut ke tugas selanjutnya. Yo, what's up guys? Perkenalkan, nama gue Muhammad Herwidianto dari kelas 3E NPM 1910631170213. Ya, di sini gue sama teman-teman gue bakalan ngejelasin bagaimana cara konfigurasi sharing block web, redirect, dan blok ekstensi file dengan mikrotik dan yang disambungkan ke Windows 7 menggunakan LAN. Ya, so langsung saja kita buat dulu jaringan NAT-nya untuk disambungkan ke mikrotik dengan menggunakan Windows 7 LAN. Ya, yang pertama itu kita klik berkas, lalu preferensi, lalu pilih jaringan, klik tanda plus di kanan yang berwarna hijau. NAT network-nya diganti, namanya disunting, lalu ganti menggunakan kelompok saya
sekarang ini, jaringan LAN underscore kelompok 4. Untuk CIDR-nya biarkan saja seperti itu. Dan untuk DHCP-nya di unchecklist ya, lalu klik OK. Dan sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Untuk kelanjutannya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi routing jaringan pada komputer. Nah, yang saya butuhkan pertama-tama ialah dua router, di mana jenis routernya saya mengambil tipe 2811. Lalu dibutuhkan juga dua switch, lalu dua PC. Setelah itu langsung saja sambungkan dengan kabel strike. Kalau dari router ke switch itu pakai kabel strike, sedangkan dari switch ke switch itu pakai kabel cross. Lalu pertama saya atur di router pertamanya itu klik double terusnya CLI, ketik no, lanjut enter lagi, lalu ketik enable, lalu ketik konfigurasi terminal, lalu enter. Selanjutnya isi IP address-nya. Untuk in F10 ralat 01. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Lanjut F01, lalu enter. Ketik lagi IP address-nya, IP address 192.168, lalu 1.1 dengan subnet 255.255.255.0, lalu enter. Selanjutnya no shoot, enter lagi. Setelah itu in F00, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192
168.100 lanjut titik 1 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu enter, lalu ketik no-shoot lagi, enter lagi. Setelah itu lanjut routing RIP-nya, enter. Lalu setting networknya 192.168.100.0. Lalu saya klik atas saja biar langsung ganti 1. Lalu kita minimize. Selanjutnya kita bakalan atur router 2. Langsung ke CLI-nya, ketik no, enter. Enter lagi, ketik enable, lalu enter. Masukkan configuration terminalnya. Lalu atur inf 01, lalu enter. Masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1.2, lalu masukkan subnetnya 255.255.255.0, lalu enter. Setelah itu masuk no shoot, lalu enter lagi. Selanjutnya kita atur inf00, klik atas saja, lalu enter. Masukkan IP address-nya, ganti jadi 200, ininya ganti 1, lalu enter. Ya, setelah itu no shoot, enter lagi, lalu ya maaf ada kendala. Ya, yo, what's up guys? Perkenalkan, nama gua Muhammad Heru Widianto dari kelas 3E NPM 1910631170213. Ya, di sini gua sama teman-teman gua bakalan ngejelasin bagaimana cara konfigurasi
sharing blok web, redirect, dan blok ekstensi file dengan mikrotik dan yang disambungkan ke Windows 7 menggunakan LAN. Ya, so langsung saja kita buat dulu jaringan NAT-nya untuk disambungkan ke mikrotik dengan menggunakan Windows 7 LAN. Ya, yang pertama itu kita klik berkas, lalu preferensi, lalu pilih jaringan, klik tanda plus di kanan yang berwarna hijau. NAT network-nya diganti, namanya disunting, lalu ganti menggunakan kelompok saya sekarang ini, jaringan LAN underscore kelompok 4. Untuk CIDR-nya biarkan saja seperti itu. Dan untuk DHCP-nya di unchecklist ya, lalu klik OK. Dan sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Untuk kelanjutannya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi routing jaringan pada komputer. Nah, yang saya butuhkan pertama-tama ialah dua router, di mana jenis routernya saya mengambil tipe 2811. Lalu dibutuhkan juga dua switch, lalu dua PC. Setelah itu langsung saja sambungkan dengan kabel strike. Kalau dari router ke switch itu pakai kabel strike, sedangkan dari switch ke switch itu pakai kabel cross. Lalu pertama saya atur di router pertamanya itu klik double terusnya CLI, ketik no, lanjut enter lagi, lalu ketik enable, lalu ketik konfigurasi terminal, lalu enter. Selanjutnya isi IP address-nya. Untuk in F10 ralat 01. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Lanjut F01, lalu enter. Ketik lagi IP address-nya, IP address 192.168, lalu
1.1 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu enter. Selanjutnya no shoot, enter lagi. Setelah itu in F00. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.100. Lanjut titik 1 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu ketik no shoot lagi, enter lagi. Setelah itu lanjut routing RIP-nya, enter. Lalu setting networknya 192.168.100.0. Lalu saya klik atas saja biar langsung ganti 1. Lalu kita minimize. Selanjutnya kita bakalan atur router 2. Langsung ke CLI-nya, ketik no, enter. Enter lagi, ketik enable, lalu enter. Masukkan configuration terminalnya. Lalu atur in F01, lalu enter. Masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.100.1.2, lalu masukkan subnetnya 255.255.255.0, lalu enter. Setelah itu masuk no shoot, lalu enter lagi. Selanjutnya kita atur in F00, klik atas saja, lalu enter. Masukkan IP address-nya, ganti jadi 200. Ininya ganti 1, lalu enter. Ya, setelah itu no shoot, enter lagi. Lalu ya maaf, ada kendala.
Ya, selanjutnya kita langsung atur komputernya sekarang. Double klik komputer, lalu klik desktop, atur IP configuration-nya, pilih static, masukkan IP address-nya 192.168 titik 100 titik 5, lalu tab, maka subnetnya akan muncul 255.255.255.0, lalu masukkan default gateway-nya 192.168.100.1, lalu close, atur di PC ketiga, pencet router, silang saja, atur PC ketiga, klik desktop, IP configuration, pilih static, atur IP address-nya yaitu 192.168.200.5, lalu tab, subnetnya akan muncul sama, default gateway-nya masukkan 192.168.200. Titik 1, lalu close, maka ini sudah siap untuk dites. Langsung saja kita coba ping di PC 1 ke PC 3. Ping, masukkan IP address PC 3 192.168.200.5. Yang pertama dia RTO dulu, baru berhasil. Kita coba lagi, maka dia sudah tidak RTO lagi. Lalu close, kita coba sebaliknya, masuk, ping 192.168.100.5, lalu enter. Dia langsung berhasil, langsung siap. Ya, itu saja dari menyeting protokol, konfigurasi protokol. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan dari server ke switch pertama, lalu yang kedua dari switch ke PC 1, lalu dari switch ke PC 2, lalu dari switch ke PC 3. Setelah itu baru sambungkan switch ke access point.
Selanjutnya kita setting laptopnya, klik 2 kali, scroll ke bawah, matikan dulu laptopnya, klik yang bulat di situ. Kalau nyala berarti dia tandanya hidup. Matikan dulu, klik. Maka dia mati, lalu lepas dulu wireless yang ada di laptopnya, pindahin ke kiri, lalu masukkan wireless yang baru. Dan setelah itu silang saja, nyalakan dulu terlebih dahulu, lalu akan muncul garis putus-putus. Lalu klik laptop, matikan dulu laptopnya, lalu cabut virusnya, masukkan yang baru. Sebelum close, kita hidupkan terlebih dahulu lagi, maka akan tampil garis-garis lagi, garis penghubungnya. Lanjut, kita setting server ke desktop, IP configuration, pilih static, masukkan IP address-nya. Di sini saya akan memasukkan 192.168.213.1. Kita subnet max-nya otomatis kita tap saja, lalu silang. Atur dulu ke service, DHCP-nya di-on-kan. Lalu start IP address-nya belakangnya diganti 2. Maksimum maksimum yang menggunakannya kita batasin saja 8. Lalu save. Lanjut silang. Selanjutnya kita akan menyetel PC-PC-nya, mengatur PC-PC-nya. Klik desktop, IP configuration, klik DHCP, maka dia akan otomatis sendiri. Lanjut ke PC satunya, DHCP. Nah, dia akan mengatur juga. Lalu ini juga sama. Untuk laptop, dia udah otomatis sendiri, tanpa perlu kita pindahin dulu dari static ke DHCP. Ya, langsung saja kita coba antarkan pesan dari laptop 0 ke laptop 1. Ya, di sini dia menandakan sukses. Lalu kita coba lagi dari laptop 0 ke PC 4, atau maksudnya PC 1. Lalu dari laptop 1 ke PC 2, maka dia sukses juga. Ya baik, sekian presentasinya. Sekian, maaf ralat. Selanjutnya kita akan membuat jaringan LAN dan nirkabel. Ya, yang dibutuhkan pertama adalah satu buah server. Yang kedua, satu buah
switch, lalu wirelessnya kita pakai access point, lalu kita akan memakai 3 PC dan 2 buah laptop. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan dari server ke switch pertama, lalu yang kedua dari switch ke PC 1, lalu dari switch ke PC 2, lalu dari switch ke PC 3. Setelah itu baru sambungkan switch ke access point. Selanjutnya kita setting laptopnya, klik 2 kali, scroll ke bawah, matikan dulu laptopnya, klik yang bulat di situ. Kalau nyala berarti dia tandanya hidup. Matikan dulu, klik. Maka dia mati, lalu lepas dulu wireless yang ada di laptopnya, pindahin ke kiri, lalu masukkan wireless yang baru. Dan setelah itu silang saja, nyalakan dulu terlebih dahulu, lalu akan muncul garis putus-putus. Lalu klik laptop, matikan dulu laptopnya, lalu cabut virusnya, masukkan yang baru. Sebelum close, kita hidupkan terlebih dahulu lagi, maka akan tampil garis-garis lagi, garis penghubungnya. Lanjut, kita setting server ke desktop, IP configuration, pilih static, masukkan IP address-nya. Di sini saya akan memasukkan 192.168.213.1. Kita subnet max-nya otomatis kita tap saja, lalu silang. Atur dulu ke service, DHCP-nya di-on-kan. Lalu start IP address-nya belakangnya diganti 2. Maksimum yang menggunakannya kita batasin saja 8. Lalu save. Lanjut silang. Selanjutnya kita akan menyetel PC-PC-nya, mengatur PC-PC-nya. Klik desktop, IP configuration, klik DHCP, maka dia akan otomatis sendiri. Lanjut ke PC satunya, DHCP. Nah, dia akan mengatur juga. Lalu ini juga sama. Untuk laptop, dia udah otomatis sendiri, tanpa perlu kita pindahin dulu dari static ke DHCP. Ya, langsung saja kita coba antarkan pesan dari laptop 0 ke laptop 1.
Ya, di sini dia menandakan sukses. Lalu kita coba lagi dari laptop 0 ke PC 4 atau maksudnya PC 1. Lalu dari laptop 1 ke PC 2. Maka dia sukses juga. Ya baik, ya sekian presentasinya. Ya lanjut. Sekarang masuk ke materi ya keamanan jaringan nirkabel. Next, di sini dijelaskan keamanan jaring nirkabel itu ada WEP, yaitu Wired Equivalent Privacy, dan juga disebut sebagai Shared Key Authentication. WP ini merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan kata sandi yang diberikan ke access point untuk klien. Singkatnya, keamanan WP ini harus memasukkan kata sandi atau password yang telah ditentukan oleh access point itu sendiri yang terhubung ke jaringan. WP sendiri ini menggunakan standar IEEE 802.11b. Wi-Fi Protect Access ini atau disebut WPA merupakan jenis keamanan untuk melengkapi dari sistem keamanan WEP. WPA ini mengimplementasikan standar IEEE 802.11i. Keamanan ini didesain untuk PC yang berfungsi sebagai authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien di suatu jaringan nirkabel menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Wi-Fi Protect Access 2, WPA2 adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA2 ini menggantikan algoritma AES, dan CCMP, Counter Shipper Mode with Block Signing Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA 2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WFP dan WPA. Lanjut, Wi-Fi Protect Access ini memiliki pre-shared key adalah pengalaman jaringan nirkabel yang terproteksi melalui password. Pre-shared key yaitu metode authentication klien dengan password hingga 113 karakter melalui teknik enkripsi. WPA menggunakan enkripsi TKIP. Wi-Fi Protect Access 2 Pre-shared Key adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru. TKIP mempunyai banyak kelemahan. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan AES dengan syarat router dan Wi-Fi adapter Anda support WPA dan WPA2. MAC address filtering adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address sesuai perangkat jaringan yang mempunyai alamat MAC address. Cara kerjanya itu sendiri adalah router menyeleksi komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan, tapi tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut. Masuk ke sistem operasi jaringan. Di sistem operasi jaringan ini yaitu sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem ini dioperasikan atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagai pencetak,
atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain-lain. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Masuk ke karakteristik sistem operasi jaringan. Ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada memiliki pusat kendali sumber daya jaringan, yang kedua memiliki akses aman ke sebuah jaringan, yang ketiga mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan, yang keempat mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet. Lalu melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Masuk ke jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Windows. Windows itu sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan sekarang. Keunggulan dari sistem ini adalah pengoperasiannya yang sangat mudah. Dikarenakan sistem operasi jaringan Windows adalah sistem operasi jaringan yang berbasis grafis atau GUI. Yang kedua ada Unix, ya sistem operasi berbasis teks, sehingga sistem ini jarang digunakan. Pengoperasiannya juga menggunakan line command based, sehingga tidak user friendly. Unix itu juga dasarnya dari OS yang lain, yaitu Linux. Masuk ke Linux. Linux adalah perkembangan dari Unix dan merupakan gabungan dari Minix yang juga salah satu perkembangan dari Unix. Berbasis grafis, Linux juga banyak digunakan di jaringan besar seperti pengaksesan berkas pada perusahaan atau lembaga pendidikan. Masuk ke IBM. IBM merupakan gabungan dari Linux dan Windows, namun penggunaan IBM dihentikan pada tahun 2006. Selanjutnya ada macOS. Ini dikhususkan pada produk Apple komputer saja. Yang keenam ada FreeBSD, dibuat pada tahun 1993 oleh David Greenman dan beroperasi di atas Intel X6. Sistem operasi jaringan ini berkonsentrasi untuk menyediakan berbagai software untuk berbagai kepentingan. Yang ketujuh ada Solaris, yaitu sistem operasi jaringan yang cukup stabil, yang memiliki salah satunya yaitu macam sistem operasi open source disebut sebagai Open Solaris. Lalu yang kedelapan ada Novell Network. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell, dibuat berbasis tumpukan protokol Xerox XNX. Sistem operasi ini digunakan untuk komputer IBM. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.